memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu lihat karena kalian masih terlihat lesu, belum bersemangat, Ibu mau explaining bersama-sama. Nah, Ibu ingin mengajak kalian tepuk semangat. Baik, ayo kita tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat, semangat. Selanjutnya adalah pretest. Kalian bisa mengerjakan ini ya. Waktu pengumpulannya 5 menit. Selanjutnya, Ibu punya pertanyaan. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik? Tahu. Nah, menurut kalian apa saja hal penting yang biasanya ada dalam sebuah cerita fiksi? Ada orangnya, ada sifatnya. Iya benar, di dalam cerita fiksi itu terdapat ada nama orang, tempat, dan suasananya. Dan di sini kalian itu akan mempelajari tentang tes cerita fiksi, kemudian kalian akan menganalisis unsur intrinsik, lalu melalui menceritakan kembali isi cerita fiksi yang memuat unsur intrinsik. Selanjutnya di sini Ibu itu akan mengajarkan tentang bab 2 buku Jendela Dunia mengenal unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Dan di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra yang termuat dalam karya sastra. Unsur intrinsik di sini ada 3, tema, alur, dan penokohan. Tema itu ide pokok sebuah cerita. Alur di sini itu adalah utama peristiwa dalam cerita. Kemudian penokohan itu adalah sosok penting yang dilahirkan untuk menggerakkan peristiwa. Ibu akan membagikan elemen di kelompok ya. Baik, Bu. Ini sebelumnya Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Yang barisan depan itu kelompok pertama, barisan belakang itu kelompok kedua. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Sebelum mengerjakan Ibu akan membaca, Ibu akan menceritakan dulu ceritanya. Di sini Ibu akan menceritakan persahabatan Lili, Bobo, dan Roro. Di sini Lili itu adalah kelinci, Roro itu adalah kura-kura, dan Bobo itu adalah serigala. Dan di suatu hari di hutan yang cerah terdapat Lili si kelinci yang sedang menanam wortel. Perasaannya sangat gembira. Dia berkata, wah asik sekali, hari ini aku menanam wortel yang banyak. Aku akan membagikannya kepada teman-temanku nanti. Kemudian di balik semak-semak muncullah Bima, serigala. Bima ini muncullah Bobo si serigala. Bobo si serigala ini berkata, wah kenapa teman-teman lebih memuji si Roro ya? Aku itu sangat iri kepada Roro. Kemudian di tepi sungai datanglah Roro si kura-kura. Dia memberi nasihat seperti, kamu jangan iri kepada Lili karena kita semua itu adalah teman. Kemudian karena Bobo tidak mengindahkan perkataan dari Roro, dia tetap menjalankan rencana liciknya. Dia datang ke taman atau kebun Lili untuk merusak sayuran wortel milik Lili. Kemudian Lili yang datang ke kebunnya terkejut. Dia berkata, kenapa
Lalu Ruru setuju kepada perkataan Lili. Iya, itu benar. Seharusnya kita itu berteman dengan baik. Kemudian Uwo dengan merasa sedih bilang, maafkan aku telah menyesal telah melakukan hal ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Baiklah, tidak apa-apa Bobo, aku akan memaafkanmu. Mulai sekarang kita harus berteman baik dan tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Itu benar Lili, kita semua itu harus berteman dengan baik karena kita adalah sahabat sejati. Baik, kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1 bisa dipersilakan untuk maju. Oke, Bu. Kalau kita dari kelompok 1 mau membacakan pembicaraan kelompok 1. Temanya yaitu persahabatan dan kejujuran. Tokoh dan penampakannya Lili baik dan sabar, Bobo iri lalu berubah jadi baik, dan Roro bijak dan penengah. Untuk latar tempatnya hutan ceria, latar waktunya pagi dan siang hari, latar suasananya menegangkan. Baik, selanjutnya untuk alur cerita yaitu maju dimulai dari pengenalan waktu penyelesaian, kemudian amanatnya yaitu jangan iri terhadap keberhasilan orang lain, jadilah baik dan mau memperbaiki kesalahan maka kamu akan disayang. Baik teman-teman, beri apresiasi dulu tepuk apresiasi. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Saya duduk lagi, makasih bro. Kemudian info kebajikan LKPD untuk LKPD gini dulu. Baik, untuk waktu pengerjaannya 10 menit. Apa sudah selesai? Sudah. Sebelum kalian maju, kalian bisa menyimak dulu videonya. Ya, Bu. Wah, cuaca hari ini cerah sekali ya. Aku ingin pergi ke sungai, apa kalian mau ikut? Ayo kita ke sana bersama-sama. Mengapa air sungainya berubah keruh? Ikan-ikan juga. Ini akan berdampak buruk, tidak bisa dijaga. Dua kali bagian. Kemarin aku lihat dia sama di sungai. Jangan salah dulu. Tidak ada bukti. Lebih baik kita mencari buktinya dulu. Kita perlu mencari bukti dengan memeriksa sekitar sungai. Aku melihat ada kecil-kecil di semua. Di sini juga ada bukti buah-buah yang sudah busuk. Jadi ini yang membuat air sudah jadi keruh. Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa maju. Baik, Bu, saya. Ya, Mbak Yudi silakan maju. Baik, di sini saya akan menceritakan dari video yang tadi disampaikan tadi bahwa yang pertama ada awal cerita. Suatu hari tupai monyet dan beruang sedang berkumpul, lalu monyet mengajak ke sungai dan mereka pergi bersama ke sungai. Konfliknya saat sampai di sungai, mereka kaget melihat air sungai yang keruh. Tiba-tiba musang datang dan menuduh beruang yang membuat air sungai menjadi keruh. Lalu mereka mencari bukti dan menemukan bahwa yang selama ini membuat keruh sungai adalah musang. Nah, sampai di sungai, mereka juga menemukan buah busuk. Kemudian mereka marah pada musang. Lalu musang menyesal karena dia telah membuat sungai menjadi keruh dan dia minta maaf. Kemudian mereka bersama membersihkan sungai. Lalu beruang dan teman lain memaafkan kesalahan musang dan mereka berakhir menjadi teman sejati. Ya, baik, terima
dengan unsur intrinsik. Hal-hal yang membangun cerita dari dalam. Benar. Kemudian selanjutnya yang dibagi termasuk unsur intrinsik dalam cerita fiksi adalah Tokoh dan pengalaman. saatnya melaksanakan post-test. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Kemudian tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kita pelajari yaitu unsur intrinsik. Bu. Dan dari pembelajaran hari ini mana yang kalian sukai? Yang Ceritakan wayang. Iya, tentang menceritakan wayang. Di sini mempunyai tugas rumah ya. Baik, Bu. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh mengajukan tangan terlebih dahulu. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Dia. Jadi pembelajaran hari ini kita telah mempelajari unsur-unsur intrinsik yang terdapat tema, alur, tokoh, dan penokohan. Kemudian tadi juga belajar mengenai ya, kita menceritakan kembali tentang video yang Ibu tayangkan. Itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Widya. Dan tadi kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik dalam cerita dengan menceritakan kembali hasil dari video. Nah, Ibu sebelumnya ingin meminta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Kita duduk siap gerak mulai. Amin.